Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja dan seluruh kru Roja TV di Bogor dan ikhwan semua. A'azzanillahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita, memberkahi kita dan menjaga kita semuanya insyaallah. Alhamdulillah, tentunya dari lubuk hati yang sangat dalam, penuh dengan pengagungan dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat yang kita terus syukuri. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus mencari dan meraih warisan termulia dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam rangka talabul ilmi. Ilmu yang merupakan, subhanallah, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan kita, ya, untuk kebahagiaan kita. Ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lurusnya jalan hidup kita, bercahaya, bahagia, tumakninah, bergembira, dan subhanallah juga sebagai jalan untuk persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama persiapannya adalah ilmu yang manfaat, dan insya Allah dengan ilmu jalan menuju surga begitu lebar dan cepat ya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Alhamdulillah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya, Nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warasul ilm. Namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Subhanallah. Ya, betapa mulianya, betapa agungnya, betapa tinggi derajatnya orang-orang yang senantiasa semangat menuntut ilmu, mencari ilmu. Karena dia berarti semangat mencari warisan tertinggi yang Allah wariskan untuk hamba-hambanya di dunia ini, yang diwariskan melalui, yaitu subhanallah, manusia pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man akhadahu." Siapa yang dapat meraihnya, mencarinya lalu dia meraihnya, mendapatkannya sesuai dengan banyaknya ilmu yang dia dapatkan, faqad akhadha bihadzin wafiri. Maka dia telah mendapatkan bagian yang besar. Ya, bagian yang besar dari apa? Dari sebab kebaikannya di dunia dan sebab kebaikannya di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ini adalah nikmat, ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba dimudahkan senantiasa talabul ilmi dan dicintakan kepada hatinya, yaitu terhadap ilmu, dan diberikan senantiasa semangat menuntut ilmu. Subhanallah, ini anugerah, karena ya orang-orang yang subhanallah memiliki semangat menuntut ilmu, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fid din, maka kriterianya yaitu dia akan dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kita memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memudahkan kita memahami agama dan memahami ta'wil, yaitu tafsir kalamullah azza wa jal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, dan kita pun memohon kepada Allah ilmu yang manfaat, rizki yang tayyib, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Barakallahu fikum. Nah, pada kesempatan sore hari ini, ya, alhamdulillah kita melanjutkan episode pembahasan dari buku yang dikumpulkan di dalamnya pembahasan A'malul Qulub, ya, amalan-amalan hati, yang merupakan amalan yang merupakan perkara pokok, ya, al-asl, ya, amalan-amalan hati yang merupakan pokok. Apabila bagus, ya, apabila kuat, maka berimbas kepada kekuatan amalan badan, amalan lisan, ya, yang lainnya adalah cabang. Maka tergantung dengan akarnya, tergantung dengan batangnya. Subhanallah, tidak boleh kita remehkan. Ya, untuk senantiasa kita yaitu muhasabah, check and recheck, bagaimana keadaan hati kita. Ya, tentunya hati kita yang hubungannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin kuat hubungan hati kita dengan Allah, insya Allah semakin bagus, semakin baik, bahkan akan semakin bahagia, tuma'ninah, damai, tenang, dan insya Allah dia pun diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nafsul mutmainnah, yang nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah, ya iya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah, hati yang bersih, hati yang suci, monggo mulih, silakan balik ke haribaan Rabbmu dalam keadaan engkau telah ridho dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, silahkan masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan kesudahannya silahkan masuk kalian ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Naam. Pembahasan kita alhamdulillah dari awal, ya, pertemuan kita melalui TV dan radio yang insyaallah diberkahi oleh Allah, dengan teman-teman di Roja, Akhi Ihsan, Masya Allah senantiasa semangat menemani kita, jazakallahu khair, dan juga para kru di Roja, Masya Allah, semoga Allah senantiasa jaga. Kita doakan TV dan radio Roja dan semua kru di sana, ya, yayasannya, pemilik yayasannya, ya Allah semoga dijaga oleh Allah, semoga diberkahi oleh Allah, semoga diluaskan rezekinya, semuanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, betapa banyak orang yang mendapatkan nikmat, bahkan hidayah dengan sebab radio dan TV yang berkah ini. Masya Allah. Ya, saya punya dapat cerita dari ujung kulon, dari mana-mana. Masya Allah. Mengenal sunnah dengan ikut mendengar Roja, enggak pernah ketemu ustadznya. Masya Allah, ya. Semoga sekali lagi kita doakan, ya, TV dan radio Roja yang sudah eksis dari beberapa tahun, ya, yang lalu, beberapa sudah, ya, mungkin lebih dari 10 tahun, ya, adanya radio dan TV Roja ini. Masya Allah, ya, semoga Allah senantiasa berikan keberkahan, kekuatan, dan berikan rezeki, naam, yang luas, senantiasa terus diluaskan rezekinya, sehingga terus bisa bisa sukses, ya, dalam berdakwah, menebarkan cahaya sunnah, menebar cahaya sunnah Rasulullah SAW. Naam. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, ya, kita masuk ke bab, ya, di sini ma'asal muslimin hanya ada 16 bab. Berarti ini bab sebelum terakhir. Bab sebelum pamungkas, ya. Ihsan, ini bab sebelum pamungkas, ya. Naam, yaitu sengaja akhi saya sisipkan di sini bab sebelum pamungkas, bab bersyukur kepada Allah. Ya. Bab bersyukur kepada Allah, hati yang mensyukuri nikmat Allah dan hanya menyandarkan nikmat kepada Allah. Allahu akbar.
hati yang mensyukuri nikmat Allah dan hanya menyandarkan nikmat dan menyandarkan nikmat hanya kepada Allah. Lalu nanti saya tutup bab ini dengan bab al-muraqabah. Ya. Bab al-muraqabah yaitu bab yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Nanti kita bahas kenapa juga ditutup dengan muraqabah. Karena hakikatnya subhanallah kita tidak akan sempurna melakukan segala sesuatu. Baik dari amalan badan, amalan lisan, termasuk amalan hati. Ketika kita senantiasa diawasi oleh Allah. Hati kita nyambung dengan Allah. Kita yakin Allah senantiasa mengawasi, melihat, mengintai. Inna rabbaka labil mirsad. Allah senantiasa mengintai kita. Makanya kalau sudah nyampe ke bab muraqabah berarti kita derajatnya apa? Derajatnya apa Ustaz? Ihsan. Nah, ya bukan Pak Ihsan yang jadi pembawa acara. Ya, Ihsan itu Masya Allah ya. Gitu. Bab yang tertinggi dalam agama kita Islam, terus apa? Iman, terus apa? Oh, ihsan. Masya Allah. Selesai. Ya. Oleh karena itu saya simpan di akhir bab muraqabah. Ya, bab yang kita dengan itu insya Allah senantiasa bersambung hati kita, tidak pernah lupa dan luput dan putus dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka kadzalik. Semoga kita dianugerahkan hal yang demikian. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan bab ini, Allahu Akbar. Bab yang insya Allah menjadi pelipur lara, penenang jiwa, ya. Dengan kita mengarahkan hati kita, jiwa kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah hati orang yang beriman. Iman kepada Allah di antara konsekuensinya bahwasanya kita mengimani segala sesuatu nikmat sebesar dan sekecil apapun tidak ada yang sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah dan datang dari Allah. Ayo, hitung nikmat antum hari ini ada berapa? Masya Allah. Ya. Naam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah, jangan dari semenjak antum ya dilahirkan. Hari ini saja. Allahu Akbar. Tidak terlihat, tidak terhitung nikmat Allah. Ya Allah, ya luar biasa. Ya. Nikmat yang ada pada badan kita, Masya Allah, ya. Dari makanan, dari minuman, dari bicara, dari lisan, dari ya, nafas. Subhanallah. Ya, belum lama kita begitu pandeminya orang cari apa itu? Cari gas, ya. Ya Allah, mahal ternyata, ya. Menghirup udara ini kita dengan segarnya. Nikmat telinga, nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki, dan seterusnya. Belum nikmat-nikmat di sekitar kita. Allah. Nikmat Allah. Dari nikmat-nikmat zahir. Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Sementara Allah pun subhanallah wa asbagu alaikum ni'amah. Allah telah menyempurnakan kepada kalian nikmatnya. Baik yang nampak maupun zahiratan yang nampak maupun yang batin. Ya, yang tidak nampak. Nikmat apa? Lebih dahsyat lagi. Nikmatul Islam, nikmat hidayatul Islam. Alhamdulillah. Alladzi hadana lihada. Nikmat kita pun Masya Allah, insya Allah semoga kita senantiasa dikuatkan di atas iman. Sehingga kita pun Masya Allah senantiasa semangat mendekatkan diri kepada Allah. Juga takut dari melakukan larangan-larangan Allah, melampaui batasan-batasan Allah. Itu nikmat. Termasuk kita duduk sekarang ini nikmat yang batin. Masya Allah ya. Nikmat ditundukkannya hati kita untuk cinta dan mengagungkan dan dekat dengan Allah, mengambakkan diri secara totaliti kepada Allah, hanya kepada Allah. Nikmatul tauhid, nikmatul sunnah, nikmat ketaatan. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 16, Allah katakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ya. Tidak ada nikmat yang ada pada dari kalian apapun
apapun nikmat itu kecuali dari Allah. Masya Allah. Ya? Tidak ada. Anda punya apa, akhi? Punya anak, punya istri, punya suami, punya apa lagi? Punya pakaian, punya pangan, punya papan, punya kendaraan. Allah, berapa di ATM uang Anda? 100.000? Alhamdulillah. Nah, Masya Allah, nikmat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semuanya ada dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang mampu. Akhi, demi Allah, tidak ada yang mampu mendatangkan satu butir atom pun nikmat kepada kita kecuali Allah. Makanya Allah tanya dan Allah tantang dalam surat Fatir. Ya, lihat halaman 192 yang bersamanya bukunya. Ya, Allah katakan, ya ayuhan nas udhkuru nikmatallahi alaikum. Hai manusia, seringlah kalian mengingat nikmat Allah. Udhkuru nikmat Allah, ingat nikmat dong, ingat nikmat. Udhkuru nikmat Allah yang alaikum, senantiasa kalian mengingat nikmat Allah. Lalu Allah tanya, hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ard? La ilaha illa huwa, fa anna tu'fakun. Ya, apakah ada, kata Allah, hal min khaliqin, apakah ada pencipta ghairullah, selain Allah? Apakah ada pencipta di alam semesta ini selain Allah? Yarzukukum minas sama'i wal ard, yang dia pun senantiasa memberikan rizki kepada kalian. Nikmat-nikmat kepada kalian dari langit, atas langit, dari bawah bumi. Ada tidak, kata Allah? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab, tapi untuk menetapkan bahwasanya Allahu Akbar. Ya, bahwasanya nikmat seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan la ilaha illallah. Kalau begitu ya sudah. Ya, kalau begitu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, disyukuri. Naam, disujud, dilaksanakan perintahnya. Ditinggalkan larangannya. Kita tunduk kepadanya, kita bertawakal kepadanya, kita menyerahkan diri kepadanya. Kita berharap, kita berdoa, kita menyambat-nyambat namanya untuk mencari segala bentuk manfaat atau nikmat yang datang kepada kita. Tidak ada yang mampu kecuali Allah. Makanya konsekuensi daripada kekuatan yaitu mengingat nikmat Allah dan yaitu mensyukuri nikmat Allah dan mensyukuri nikmat Allah dengan kita menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita sembah. Katakan makanya gini, Allah katakan la ilaha illallah. Kalau kita sudah, ya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Ya, na'am, banyaknya berpaling. Makanya kalau Allah fa anna tufakun, kalau begitu kenapa kalian berpaling, kata Allah. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Oleh karena itu, ya, hati yang mentauhidkan Allah, yang di dalamnya terdapat kekuatan iman dengan Allah. Di antara iman tadi, pengakuan bahwasanya tidak ada nikmat kecuali dari Allah, maka hati hamba tersebut, Masya Allah, akan dia bersyukur kepada Allah. Ya, abdan syakur. Itu bagian daripada konsekuensi tauhid. Konsekuensi kekuatan iman. Ya, akhi subhanallah, ana ingin tanya antum. Kalau ada seseorang, Masya Allah, begitu dia ya baiknya kepada kita, derma kepada kita, semua kebutuhan kita dipenuhi, Masya Allah. Ya, kita senantiasa diberikan hadiah, ketika kerja pun disempurnakan, bahkan gajinya besar, semuanya diberikan fasilitas, tidak ada sedikit pun yang dihalangi untuk antum tafadhal. Kira-kira antum suka dan senang tidak? Berterima kasih tidak kepada orang tersebut? Oh ya, pasti antum akan berterima kasih, senang, Masya Allah. Walillahil mathalul a'la. Maka perumpamaan Allah lebih tinggi dari itu. Perumpamaan Allah lebih tinggi dari itu, akhwan. Dari sekedar bos kita, dari sekedar suami kita, dari sekedar istri kita, dari sekedar guru kita yang senantiasa memberikan ilmu. Allah di atas segala-galanya. Naam, ketika kita subhanallah mendapatkan satu nikmat, maka alhamdulillah, pujian itu semuanya kembali kepada Allah. Walaupun terkadang nikmat itu datangnya dari sebab, yaitu hamba-hamba Allah. Naam, selain kita berterima kasih kepada sebabnya, kita pun yang paling utama memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, maka nikmat, maka
hati yang beriman. Allahu Akbar. Senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah dan senantiasa, Masya Allah, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ikhwani fillah rahimakumullah, di halaman ke 193, ya, saya sebutkan definisi syukur. Ya, syukur itu apa? Ya, syukur itu secara bahasa as-sana 'alal muhsin bima aula lahu minal ma'ruf. Syukur itu adalah memuji, ya, pujian, bentuk pujian kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Syukur. Ya, syukur itu sekali lagi bentuk pujian bagi orang yang atau seseorang, nah, bagi yang memberikan kebaikan kepada kita, ya, senantiasa memberikan kebaikan. Jadi itu balasannya dengan terima kasih, dengan syukur. Ya, itu secara bahasa. Ada orang memberikan kepada kita kebaikan, ya, memberikan hadiah, Masya Allah, ya, memudahkan urusan kita, ya, dan seterusnya. Maka kita, hati kita dan lisan kita mengucapkan syukur. Sebagai bentuk terima kasih atau pujian atas yaitu kebaikan yang sampai kepada kita dari sisinya. Adapun syukur kepada Allah, ya, diterjemahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, syukur itu adalah duhuru asari ni'matillahi ala lisanil abdi. Ya, syukur itu adalah, kata beliau, duhur, nampaknya asaru ni'matillahi ala lisani abdihi. Nampaknya pengaruh nikmat Allah atas di dalam lisan hambanya. Satu. Ada pengaruh nikmat Allah terhadap lisan hambanya, sana'an wa'tirafan, yang bentuknya adalah pujian dan pengakuan, wa ala qalbihi, dan nampaknya pengaruh nikmat Allah itu kepada hatinya, syuhudan wa mahabbatan, dia bersaksi bahwasanya tidak ada nikmat kecuali dari Allah dan penuh kecintaan kepada sang pemberi nikmat, wa ala jawarihihi, dan nampaknya nikmat itu, pengaruh nikmat itu kepada anggota badannya, inqiyadan wa ta'atan, Masya Allah, dengan inqiyad, yaitu melaksanakan segala bentuk, yaitu perintahnya, penuh dengan ketaatan kepada pemilik nikmat. Itu, Masya Allah, ini Pak Bu, jamaah sekalian, ya, arti syukur yang sangat sempurna. Ya, yaitu syukur bentuk, ya, apresiasi jiwa atas zat yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, yaitu Allah, yang apresiasi jiwa itu sebagai bentuk, yaitu syukur, nampak di dalam pertama lisannya. Ya, pertama dalam lisannya. Bagaimana lisannya? Kata beliau, sana'an wa'tirafan, dengan memuji. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Ya, na'am, alhamdulillah. Senantiasa lisannya mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun nikmat yang datang, sekecil apapun dia kata alhamdulillah. Wa'tirafan, dan beliau pun dia pun mengakui, meyakini, ya, dengan lisannya bahwasanya segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia itu mengakui bahwasanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ala qalbihi, nampak pengaruh syukur itu juga ke dalam hatinya. Masya Allah. Apa isinya? Syuhudan, hatinya juga bersaksi, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada nikmat apapun yang dia rasakan, apapun nikmat itu, Allahu Akbar, yang kita rasakan nikmatnya, baik nikmat yang zahir dari badan kita, dari harta kita, na'am, dari kedudukan kita, dari anak kita, dari istri kita, dari kesehatan kita, dari panjangnya umur kita, dari keselamatan kita, dari kemudahan-kemudahan Allah yang berikan kepada kita. Termasuk juga nikmat yang batin yang tadi saya sebutkan. Masya Allah, dari keislaman, dari keimanan, dari keistiqomahan, na'am, dan seterusnya. Dari hidayah-hidayah yang Allah berikan, dari hidayah tauhid, hidayah sunnah, hidayah taat kepada Allah, na'am, kita saksikan itu semuanya tidak datang kerja dari Allah. Hati kita menyaksikan. Lalu, Masya Allah, sehingga tumbuhlah rasa cinta. Iyalah. Ya. Bagaimana tidak cinta
Ya, sementara setelah kita yakini, setelah kita akui bahasanya Allahu Akbar, tidak ada setitik apapun kebaikan yang ada pada diri kita kecuali dari Allah. Masya Allah, lakal hamdu ya Rabb, lakal hamdu ya Rabb. Sehingga akhi, ya, ikrar lisan dan hati yang kuat juga menimbulkan menggerakkan badan, menggerakkan anggota badan, wa ala jawarihihi, dan nampaknya subhanallah pengaruh nikmat itu kepada gerakan badannya. Dengan apa? Inqiyadan, yaitu masya Allah dia senantiasa sigrap, semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Iyalah, masya Allah, ketika antum sudah tahu bagaimana kedudukan zat yang memberikan antum nikmat, antum pun sudah sangat mencintainya. Sami'na wa ata'na. Naam. Ya, seraya dia pun malu tentunya ketika dia tahu bahwa semua nikmat, nih contoh nikmat mata. Naam, naam, dia tahu, dia yakin ini nikmat Allah. Baik, nikmat Allah, maka dia malu menggunakan matanya untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Nikmat tangan, nikmat telinga, nikmat rumah, nikmat istri, nikmat anak, nikmat HP, nikmat segala-galanya. Masya Allah, nikmat maaf kemaluan. Maka dia malu, ya, untuk dia gunakan kepada sesuatu yang pemiliknya tidak ridha. Ya, pemiliknya tidak ridha digunakan nikmat-nikmat itu untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin, masya Allah, ya, naam, dengan kekuatan lisannya pengakuannya terhadap nikmat, dengan kekuatan hatinya meyakini nikmat Allah, naam, dan subhanallah dengan kekuatan cinta di hatinya karena dia yakin subhanallah semuanya adalah Allah, maka subhanallah nampak dari badannya, nampak dari tubuhnya, dia gunakan nikmat-nikmat itu untuk semakin mendekatkan dirinya kepada kekuatannya, digunakan untuk sujud, digunakan untuk yaitu rukuk, digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya dia gunakan untuk yang manfaat, dia keluarkan di jalan Allah dan seterusnya. Masya Allah. Dengan itulah sempurna. Dengan itu sempurna. Maka kalau gitu ikhwan, rangkaian syukur ada berapa? Ada 3. Satu apa? Lisan. Lisan antum alhamdulillah, alhamdulillah, dan mengakui. Ya, jangan-jangan antum bilang nanti, waduh, tadi malam kalau nggak ada bodrek mati aku. Hati-hati nih. Ya, itu termasuk, awas. Waduh, tadi malam kalau nggak ada dokter fulan lewat istriku. Lah ya Syekh, tadi kalau supir nggak cerdas tabrakan tuh tadi. Lah ya akhi, subhanallah. Dokter, supir. Tadi malam kalau nggak ada satpam, habis sudah rumahku. Subhanallah. Nah, ini termasuk ya penyandaran nikmat kepada selain Allah. Ya, hati-hati, terkadang kita ini lupa mengatakan alhamdulillah dengan izin Allah. Tadi malam minum bodek, waduh, ya pusing jadi hilang. Ya, naam, tadi malam alhamdulillah akhirnya wasilah dokter fulan, istri anak melahirkan selamat. Alhamdulillah tadi malam dengan izin Allah ada satpam, maling nggak jadi masuk. Dan seterusnya. Ya, di antara kesyirikan kata Nabi, laulal battu ladakhalas sarik. Dahulu orang Arab bilang kalau enggak ada bebek soang, ya, ini saya maling itu masuk. Ya, masya Allah, hati-hati. Menjadarkan nikmat kepada Allah, lisan kita terkadang tidak terasa mengucapkan itu. Ya, maka rangkaiannya lisan, kemudian apa lagi? Hati, ya, pengakuan dan kecintaan. Yang kemudian yang kedua, masya Allah. Makanya Muhammad, nanti akan kita jelaskan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah digelari abdan syakur. Hamba yang sangat kuat syukurnya kepada Allah. Kalau malam yang bengkak kakinya. Kalau antum bengkak matanya. Ya, kalau kita ini bengkak matanya. Kebanyakan tidur. Ya, kebluk gitu ya. Nah, kalau Rasulullah yang bengkak kakinya. Saking lamanya berdiri. Tulul qiyam. Akhirnya Aisyah pernah mengatakan, ya Rasulullah. Ya, bukankah kau telah diampuni yang telah lalu? Ma taqaddama ma ta'akhkhar. Kenapa berlebihan begini sampai bengkak kakimu, wahai Rasul, kekasih Allah? Bukankah sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Begitu hebat, begitu kuat ibadahmu sampai bengkak kakimu di malam hari. Jawaban Nabi SAW, ya Aisyah, afala tuhibbu an akuna abdan syakur. Tidakkah kau ingin ya aku menjadi hamba yang bersyukur? Gelar ini, gelar para nabi. Ya, gelar para nabi. Tadi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dirinya apa? Abdan syakur. Abdan syakur. Hamba yang bersyukur. Masya Allah. Ya, makanya mereka selamat.
Karena kekuatan syukur mereka. Lihat di halaman 195, saya bawakan ayat tentang Nabi Nuh. Di mana Nabi Nuh juga Allah sebutkan sebagai hamba yang bersyukur. Apa kata Allah? Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Allahu Akbar. Ya, yaitu anak-anak cucu, ya, orang-orang yang kami bawa, maksudnya yang bersama-sama Nuh. Ya, bersama Nuh diselamatkan di atas bahteranya di kala itu. Ketika ada tsunami terbesar di alam semesta ini, hancur semua manusia, ya, mati semuanya kecuali ikut bersama Nuh ketika ada tsunami besar di zaman Nabi Nuh. Maka subhanallah dinaikkan ke perahu Nuh yang beriman kepada Nuh. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Lalu Allah katakan, Allah selamatkan Nuh. Kenapa? Innahu kana 'abdan syakura. Sungguh Nuh itu hamba yang bersyukur kepada abdan syakur. Allahu Akbar. Ya. Begitu juga Allah menyifati bapaknya para nabi. Siapa? Ibrahim. Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Semoga kita bisa dikumpulkan dengan mereka para nabi. Naam. Dengan Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim adalah, Masya Allah, bapaknya para nabi. Lihat kata Allah, lihat dalam surat An-Nahl ayat 16. Maaf, ayat 120 dan 121. Baik. Lihat di halaman 196. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim itu adalah pemimpin ummah qanitan yang sangat taat kepada Allah, hanifan lurus, wa lam yakun minal musyrikin. Dan Ibrahim itu bukan termasuk orang musyrikin, lalu syakiran li an'umi. Oh, Ibrahim sangat bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Allah Pak Bu. Ya. Ini yang recommended siapa? Ini yang recommended, ini yang menjelaskan siapa? Akhi, yang menyatakan Ibrahim bersyukur siapa? Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Tidak tanggung-tanggung. Allah. Ya. Yang menstempel menyatakan bahwasanya Ibrahim syakiran li an'umi. Kepada Nuh tadi, innahu kana 'abdan syakura. Ijtabahu, Allah pilih Ibrahim, wahdahu ila siratin mustaqim. Dan Allah juga utus, petunjukkan Ibrahim ke jalan yang lurus. Masya Allah. Dan itu juga gelar Rasulullah SAW tadi, abdan syakur. Masya Allah. Ikhwan, apakah gelar itu tertutup hanya untuk para nabi? La ya. La ya Syekh. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kita bersyukur. Nah, perintahkan kita bersyukur. Ya. Lihat di halaman 179, ya, 197, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersyukur. Berarti syukur ini juga bagian daripada ibadah, perintah Allah. Qala Allah Azza wa Jalla, "Wadhkuruni adzkurkum, washkuruli wala takfurun." Ya, senantiasalah ingat kalian kepadaku. Aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan senantiasa kalian bersyukur kepadaku, wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian kufur. Akhi, Al-Imam Ibnu Qayyim ya, menyebutkan faedah dari ayat ini, surat apa tadi? Surat Al-Baqarah ayat 152. Firman Allah, "Fadhkuruni adzkurkum, washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Dan syukurlah kalian kepadaku, aku akan dan kalian jangan sekali-kali kufur. Kata beliau, "Anna qawamad dini wad dunya, qawamud dunya bi amrain." Tegaknya dunia ini, beresnya dunia, baiknya dunia dengan dua perkara. Apa? Az-zikru wasyukur. Az-zikru wasyukur. Ya, manusia akan baik, manusia akan gagah, manusia akan tegak, manusia akan terjaga, manusia akan segala-galanya. Bahkan perjalanannya akan mudah sampai negeri akhirat ketika menegakkan dunia ini, ya, menegakkan dua perkara di dunia ini. Apa itu? Az-zikru, yaitu senantiasa mengingat Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Antum mengingat Allah, Allah ingat kalian. Akhi, kalau diingat Allah, beres urusan kita. Kita diingat mungkin presiden pun tiap hari diingat presiden gitu ya. Mana nih Ustaz Fakhruddin gitu kan. Ditanyain terus ya. Oh, Masya Allah, kita senang ya. Yang ingat kita Allah. Ya, dengan pengingatan khusus. Adzkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatkah aku ingat sini. Berzikirlah banyak kepadaku, aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, jangan pernah kalian kufur. Allah. Yang kedua itu syukur. Bersyukur, alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan tegak agama kita, tegak dunia kita, ya.
Jadi dunia itu tegak dengan dua. Fadkuruni adkurkum washkuruli walakum dzikru wasyukur. Naam, dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang beriman, makanlah oleh kalian yang thayyib, yang baik-baik, yang halal-halal, yang tidak membahayakan kalian dari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Washkurulillah, dan banyaklah kalian bersyukur kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau betul-betul kalian menghambakan dan beribadah kepada Allah. Allah, ikhwan, maka di sini syukur sebagian dari bagian besar daripada ibadah. Bahkan wallahi kekuatan ibadah ya juga tergantung dengan kekuatan syukur kita. Ya, kenapa orang masuk tahajud syukurnya kuat, ikhwan? Kenapa orang berinfak syukurnya kuat? Kenapa orang puasa mungkin jangan tanya yang wajib, yang syukurnya kuat. Ya, kenapa di ikhlas ibadah syukurnya kuat? Karena syukur itu tadi, ya semakin kuat rasa syukur seorang hamba, semakin kuat kecintaannya kepada Allah, semakin kuat kepercayaannya kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kata Imam Syafi'i, bahwasanya orang yang mencintai akan dia mentaati yang dicintainya. Syukur ini menjadi pondasi, ya, pondasi di antara pondasi ibadah. Sehingga kita semakin kuat syukur kita Allah, semakin kuat penghambaan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu tidak boleh kita, ya, naudzubillah, menyandarkan nikmat kepada selain Allah, ya, apalagi naudzubillah kita memalingkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, Allahu akbar. Ketika kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, maka Allahu akbar. Akhi, syukur kita itu untuk siapa? Saya ingin tanya. Apakah Allah butuh syukur antum? Ya. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an, kata Allah. Kalau kalian seluruhnya dan seluruh yang ada di bumi ini kufur, innallaha ghani, Allah maha kaya. Allah maha, tidak berpengaruh apapun. Ya. Kalau kalian kufur, kata Allah, dan seluruh makhluk yang ada di bumi ini kufur, tidak berpengaruh kepada Allah. Jadi Allah itu, akhi, naam, dat yang memang wajib dan patut kita syukuri. Naam, dan Allah perintahkan kita bersyukur. Tapi ingat bahwasanya syukur kita itu kembali untuk kita. Allah tuh nggak butuh. Ente syukur nggak syukur terserah ente, kata Allah. Nah, maka ma'asyiral muslimin, maka luar biasa. Oleh karena itu, ya, di halaman 198, ya, kita datangkan satu tema, yaitu Masya Allah, buah manisnya dari rasa syukur. Apa sih hikmahnya? Apa sih faidahnya? Apa sih keuntungannya ketika kita bersyukur, ikhwan, kepada Allah? Ya, ketika kita menjadi hamdan syakur, ya, hamba yang Masya Allah kuat syukurnya kepada Allah. Apa sih yang kita dapatkan? Naam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Ketika kita memiliki sifat syakur, ya, memiliki yaitu rasa syukur, ya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dicap sebagai seorang mukmin yang imannya kuat. Anta mukmin, alhamdulillah. Akhi, kalau anta muslim, antum wajib, naam, pasti. Tapi anta mukmin bisa juga insya Allah. Maksudnya insya Allah bukan ragu. Insya Allahnya antara kuat atau tidaknya. Ya, maka subhanallah, di antara yang Allah puji, di antara sifat hambanya yang beriman kepada Allah, sampai Allah subhanahu mengatakan menakjubkan. Hadis yang tidak asing di telinga kita. Dalam itu Sahih Muslim, kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Urusan orang yang beriman itu sangat menakjubkan. Orang beriman itu cukup menakjubkan. Luar biasa. Allah yang menyatakan melalui lisan Rasul wahyunya. Ajaban li amril mu'min. Urusan orang beriman itu sangat menakjubkan. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya segala urusan yang menimpa dan terjadi pada seorang mukmin semuanya baik. Kenapa? Walaisa dzalika illa li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Kenapa? In asabathu sarra. Orang yang beriman itu, kata Allah, sangat menakjubkan. Kenapa? Karena ketika mereka mendapatkan sarra, sesuatu yang membahagiakan mereka, Masya Allah, menyenangkan mereka, ya, syakara, dia bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah. Semakin banyak nikmat, semakin bersyukur.
baik nikmat dunia maupun nikmat agama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, wa in fakana khairun lahu, dan syukurnya itu adalah sebuah kebaikan baginya. Kebaikan yang tidak terbatas. Lalu kata Nabi, wa in asabathu dharra, walaupun suatu ketika dia pun mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak mengenakannya dari ujian-ujian Allah, dia pun yakin, na'am, tidak ada ragu sedikit pun bahwasanya ujian itu datangnya dari Allah, sabara, maka dia pun bersabar. Fakana khairul lahu, maka sabarnya itu adalah kebaikan baginya. Masya Allah. Ya, Allah sampai mengatakan menakjubkan. Luar biasa. Dan ini tidak ada sifat ini kata Nabi kecuali pada seorang mukmin. Apa itu? Yaitu syukru ala nikmatillah. Dia bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyar muslimin yang kedua. Allahu akbar. Allah ridho kepada hambanya yang bersyukur. Allah ridho. Antum tahu ridho tidak? Oh, selesai. Ridho itu di atas segala-galanya, di atas cinta, di atas senang. Silakan antum terjemahkan ridho apa coba? Masya Allah, ridho, ya, kecintaan, kesenangan, tidak ada sedikit pun kebencian. Masya Allah, ridho. Yang ridhonya siapa? Allah. Ya, kalau Allah sudah ridho, beres urusan kita. Makanya sahabat itu beres urusannya. Karena Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, dan gelar itu pun bukan hanya untuk sahabat, untuk kita. Maka di antara sebab Allah ridho kepada kita, lihat dalam surat Az-Zumar ayat 30, ayat 7, Allah katakan wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian syukur kepada Allah, Allah akan ridho kepada kalian. Masya Allah, ikhwan. Akhi, kalau Allah sudah ridho, beres urusan kita. Siapa yang mau mengganggu kita? Siapa yang akan menurunkan derajat kita? Siapa yang akan merusak nikmat kita? Tidak ada. Allah yang menjadi, yaitu penolong, penguat kita. Ya, karena Allah telah ridho kepada kita. Maka Allah, oleh karena itu lihat, akhi, subhanallah. Ya, di antara keutamaannya, ternyata dengan rasa syukur kita, Allah akan menjadi safety. Syukur itu safety, benteng. Untuk tidak turunnya adab Allah kepada kita, akhi. Luar biasa. Makanya nih kita ini kadang-kadang, ya Allah, ya, terkadang datang lagi musibah, datang bencana. Ini sekarang semoga sudah reda nih ya, pandemi ya. Naam, yang ini banjir bandang, itu apa? Tanah longsor, yang itu, masya Allah, apa? Ya, dari musibah-musibah Allah yang Allah turunkan, ya, kapal jatuh, pesawat jatuh, dan satu kapal tenggelam, tsunami dan sebagainya. Akhi, Wallahu alam, barangkali ada yang tidak bersyukur di antara kita. Bukan ada, Ustaz, banyak, mungkin banyak yang tidak bersyukur di antara kita kepada Allah. Karena Allah katakan, ma yaf'alullahu bi'adabikum. Allah tidak akan mengadab kalian in syakartum wa amantum. Allahu akbar. Allah berdusta? Allah akan menyelisih janjinya? Ittaqillah. Tidak mungkin, akhi. Lihat, bacakan ayatnya. Ma yaf'alullahu bi'adabikum. Surat An-Nisa ayat 147. Allah tidak akan mengadab kalian. Naam, Allah tidak akan mengadab kalian di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Kapan? In syakartum. Bila kalian bersyukur. Ya Allah, bila kalian bersyukur, ikhwan, syukuri nikmat Allah. Akan Allah jauhkan antum dari malapetaka. Akan Allah jauhkan antum dari, yaitu mara bahaya. Jadilah hamba yang bersyukur. Na'am wa amantum, dan beriman kepada Allah. Lihat, syukur wal iman direndengkan di sini. Karena syukur juga bagian daripada iman, dan di antara konsekuensi iman adalah syukur. In syakartum wa amantum. Makanya hati yang beriman, hati mentauhidkan Allah adalah hati yang merupakan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Sehingga, akhi, kalau adab sudah, ya, kalau adab terjaga dari kita, kemudian Allah pun ridho, apa yang terjadi? Lihat yang keempat, ya, bahwasanya Allahu Akbar. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Allah katakan wa in ta'adzana rabbukum wa id ta'adzana rabbukum, ketika Allah mengumumkan. Bahkan bahasanya Allah mengumumkan. Ya, pengumuman. Wa id ta'adzana rabbukum, ketika Allah mengumumkan. Apa pengumumannya? La in syakartum la'azidannakum. Allah umumkan, bahasanya bukan sekedar qala. Ya, bukan sekedar Allah mengatakan qala Allah, tidak. Wa idz ta'adzana rabbukum. Ketika Allah umumkan. Umumkan untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Apa pengumumannya? La in syakartum. Bila kalian syukur. Dengan tadi konsekuensi-konsekuensi syukurnya, dengan lisannya, dengan hatinya, dengan gerakan-gerakan badannya. Ya,
Naam, la azidanakum, akan terus aku tambah. Makanya akhi, subhanallah. Ya, sederhana. Antum mau Allah luaskan rezekinya, Allah mau mudahkan, mau lapangkan dadanya, dan seterusnya. Saya syukuri nikmat Allah. Sekecil apapun jangan pernah melihat nikmat. Makanya kata Nabi, antum nih jangan nanggah, nanti najong gitu. Tahu nggak, paham nggak bahasanya? Nanggah najong katanya kan. Kalau antum melihat ke atas nanti tersandung. Kata Nabi, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah dari urusan dunia ini kepada orang yang lebih rendah dari antum. Jangan mengangkat tangan, mengangkat mata terus. Mau lihatnya antum punya sepeda, lihatnya yang punya motor atau antum. Yang punya motor, lihatnya yang punya mobil. Nah, yang ngontrak, lihatnya yang rumahnya megah. Ya enggak ada, alhamdulillah. Ya enggak ada, alhamdulillah. Maka subhanallah, yaitu dengan kita senantiasa jangan meremehkan. Kata Allah, kata Nabi, lihatlah yang lebih rendah kepada kalian. Itu lebih antum bisa untuk tidak mengkufuri nikmat Allah. Dan jangan pernah katakan alhamdulillah. Berapa gaji antum? Sekian, alhamdulillah. Berapa penghasilan? Alhamdulillah. Wallahi, tunggu tanggal tambahannya. Dirasa atau tidak dirasa? Disadari atau tidak sadari? Dengan berbagai cara Allah menambah nikmat antum. Alhamdulillah, syukuri. Sujud syukur kepada Allah. Kuatkan lisan kita untuk memuji. Kuatkan hati kita untuk menyandarkan dan mengagungkan Allah. Mencintai pemilik nikmat. Dan kuatkan anggota badan kita untuk bergerak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beres urusan. Ya, maka ma'asal muslim kemallah. Lalu, saya beres. Kalau di dunia saja hebat, gimana di akhirat? Nah, gimana di akhirat? Maka Allah SWT katakan, wasanajizis syakirin. Kata Allah, Allah akan balas orang-orang yang senantiasa bersyukur. Ya, karena Allah juga namanya apa, akhi? Antum pernah dengar nggak nama orang Abdus Syakur? Ada nggak? Ya, naam, di antara nama Allah Syakur. Allah itu namanya Syakur. Apa Syakur? Dat yang pandai berterima kasih. Bahkan nggak kayak kita. Ya, kalau Allah kerja dikit gajinya gede. Benar nggak? Kalau kita kerja banyak gajinya kecil. Ya, nah, subhanallah, kerja dikit. Contoh apa coba? Antum sholat 2 rakaat sebelum subuh, susah nggak? Nggak susah. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya Allah, nggak susah. Ya, yaitu sholat fajar. Apa kata Nabi? Masuk kebaikannya diberikan oleh Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Antum sehari puasa, sehari Kemis, Senin, atau yang lainnya misalkan puasa karena Allah. Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Antum berinfak nih, 1 rupiah, Allah gantikan 700. Akhi, itu kalau antum mau ngitung kata Allah. Allah yudha'if liman yasha. Ya? Makanya subhanallah, antum kalau bersyukur, Allah balas dengan syukur. Allah juga berterima kasih kepada hambanya yang bersyukur. Makanya intinya bahwasanya syukur itu kembalinya kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyarul muslimin, itu hadiah ya. Hadiah bagi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, yaitu mereka termasuk orang dicap beriman kepada Allah, Allah akan ridho dengan mereka. Masya Allah, sebagai safety dari adab Allah, dan nikmat Allah akan bertubi-tubi. Mungkin antum kelimpungan datang nikmat Allah karena syukur antum. Kemudian yaitu Allah akan balas dengan balasan gagah di dunia dan akhirat. Nah, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kira-kira apa sih tandanya orang itu bersyukur? Ya, tanda orang itu bersyukur apa? Antum sudah dikatakan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Pertama lihat disebutkan di sini di halaman 200 tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, tanda yang pertama, akhi, tentunya mungkin saya akan menyebutkan yang paling umum dulu. Ya. Tanda yang paling tinggi seorang bersyukur kepada Allah adalah orang itu beriman kepada Allah. Ya. Nah, makanya tadi Allah sebutkan, ya, la in syakartum wa amantum. Kalian beriman kepada Allah. Ya, tentunya konsekuensinya beriman kepada Rasulullah, nggak bisa dipisah. Ini 2 sayap yang tidak bisa dipisah. Makanya Allah katakan, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama? Mas, kata Allah, hei kaum manusia, apakah ada pencipta selain Allah? Hai manusia, hai Hindu, hai Buddha, hai agama-agama menyembah selain Allah. Apakah ada zat yang memberikan kalian nikmat, memberikan rizki di langit dan bumi selain Allah? Ada tidak? Naam. Semuanya akan meyakini bahwasanya tidak ada
nikmat kecuali dari sang pemilik alam semesta. Ya sudah, kata Allah, la ilaha illa huwa. Kalau kita, kenapa kalian sembah selain Allah? Kenapa kalian tunduk kepada selain Allah? Kenapa kalian sujud kepada Allah selain Allah? Kenapa kalian nyambat-nyambat nama selain Allah? Menggantungkan harapan kepada na'udzubillah, kepada patung, kepada api, kepada air, kepada pohon, kepada bintang, kepada matahari, kepada bulan. Jaka sembung bogolo. Gak nyambung. Ya Allah. Ya, apalagi Allahu Akbar. Itu ditaruh di mana akalnya, akhi? Ada orang cari batu, lalu dia pahat, lalu dia cat, lalu dia taruh di satu tempat, dikasih wadah, dikasih tudung, gitu ya. Lalu dia sembah-sembah, ya Allah. Di mana akalnya? Harusnya patung itu yang nyembah antum. Ya kan? Harusnya patung itu nyembah antum. Ya karena dia yang menciptakannya, yang membuatnya, memahatnya. Ada lagi orang bikin benang hitam atau apa yang lainnya, cincin, gelang. Lalu dia yakini cincin ini bisa A dan B dan C. Ya Allah, harusnya cincin yang yakin sama antum. Harusnya jimat itu yang yakin sama antum. Karena antum yang buat. Ya, na'udzubillah. Maka inilah kedangkalan-kedangkalan. Ya, sementara fitrah manusia mengakui adalah nikmat hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ya, itu yang paling pertama. Tanda syukur kepada Allah, kita beriman kepada Allah dengan masuknya ke dalam agama ini. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah alladzi hadana lihada. Ya, alladzi hadana lihada. Ya, yang telah memberikan kita petunjuk ke jalan ini. Jalan apa? Jalan Islam. Ya, agama yang tidak boleh kita ragukan, tidak ada yang hak di alam semesta ini di hari ini, agama kecuali agama Allah, agama Islam yang sedang kita peluk di hari ini sampai kita bertemu Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di antara tandanya pertama, mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberinya nikmat. Ya, terdasar kita jelaskan tadi. Alhamdulillah, kita yakini, kita akui, ya. Kita sadari, akhi, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena segala apapun bentuk nikmat ini, ikhwan, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwan menyebut-nyebut nikmat Allah yang diberikan. At-tahaddus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, dengan apa? Dengan kita tadi memujinya, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Dan kita kembalikan semua nikmat kepada selain Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lisan kita pun menyebut-nyebutnya, ya. Kalaupun kita perlu menyebutkan ke orang lain dalam rangka kita memuji Allah, alhamdulillah, ya. Berbagi kebahagiaan anak hari ini, masya Allah, dapat keturunan, anak hari ini alhamdulillah dapat kerjaan, belak dan seterusnya, ya. Binikmati rabbika fahaddits. Maka ma'asyiral muslimin. Kemudian menunjukkan rasa syukur dan bentuk ketaatan kepada Allah. Ya. Ya, makanya Allah katakan i'malu ala Dawud syukra. Hei keluarga Daud, beramalah kalian sebagai bentuk rasa syukur. Jadi tadi sudah ya, kita jelaskan bahwa syukur itu konsekuensinya ada dalam realisasi gerakan badan kita. Bagaimana maksudnya? Yaitu gerakan kita bergerak secara total untuk Allah. Wa mahyaya wa mamati lillah. Seluruh gerakan badan kita untuk Allah, baik yang jelas-jelas itu perintah, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ataupun segala bentuk kita ini sekarang. Subhanallah, kita berikan keikhlasan, kita berdakwah, kita mengajar, kita bekerja, kita datang ke pabrik. Untuk siapa? Allah. Kita gerakan semua badan kita untuk ketaatan kepada Allah. Karena konsekuensi dari syukur kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan fattaqullah. Takwalah kalian kepada Allah la'allakum tashkurun, agar kalian termasuk orang yang bersyukur. Jadi konsekuensi syukur adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin. Bahkan tadi, akhi, bentuk ketakwaan yang paling tinggi apa? Tauhid. Tauhid itu butuh ketakwaan yang paling tinggi. Jangan sampai ya, kita mendapatkan nikmat bertubi-tubi dari Allah, sujudnya kepada selain Allah. Nyambatnya nama-nama Allah. Nyembelih untuk Neng Nyirorok itu. Gitu ya. Untuk selain Allah. Tawakalnya kepada selain Allah. Sujudnya kepada selain Allah. Rukunya kepada selain Allah. Bersumpahnya dengan nama selain Allah. Tunggu kalian, kata Allah. Aku akan hantam kalian. Aku akan hancurkan kalian. Dengan kezaliman. Itu namanya zalim. Iyalah. Ya, antum misalkan tadi mendapatkan gaji dan segalanya dari si fulan, kerjanya sama si fulan. Sama yang lain. Tentunya itu kedoliman. Antum diberikan segala-galanya oleh Allah. Makanya kayak kadang-kadang terberpikir, ya Allah, ya. Ada orang sedang nambang emas. Ya kan?
dia ambil itu tuh, hasil bumi. Tapi waktunya sholat enggak. Ya, bahkan mereka pun tidak beriman kepada Allah. Masya Allah, ya. Betapa kufurnya. Mereka tiap hari menikmati, yaitu nikmat-nikmat Allah di bumi ini. Tapi mereka tidak pernah sujud kepada pemiliknya. Maka tunggu tanggal kehancuran mereka. Maka ma'asyiral muslimin, kemudian di antara syukur kita juga kepada Allah yaitu dengan ketaatan. Dan ketaatan tentunya konsekuensinya apa? Konsekuensinya ikhlas, dan konsekuensinya juga jangan sampai keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah pemilik nikmat ini tidak mengizinkan kita ibadah kecuali dengan mengikuti tuntunan hamba-hambanya yang diutus. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul, katakan Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, bila kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Maka kita pun harus yaitu menghambakan diri sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan, ya tentunya di antara tanda syukur kepada Allah juga masalah kita berbagi, ikhwan. Ihsan, ya. Na'am, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah kalian baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Nah, kita berihsan kepada orang lain. Masya Allah, kita dengan berbagi, berinfak, tunaikan zakatnya. Masya Allah, bantu yang lemah, mudahkan urusan yang sedang kesulitan, dan seterusnya. Masya Allah. Ya, dan dengan itu tidak akan juga berkurang harta kita. Ya, kata Nabi, mana qasa sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Masya Allah, semakin kaya, semakin luas ketika harta itu kita sedekahkan sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya, ya, bagaimana agar kita bisa bersyukur kepada Allah? Maka di sini ada beberapa tips, ya. Naam, pertama, ma'asyiral muslimin, agar kita bersyukur kepada Allah, jangan lupa juga kita memiliki sifat pandai berterima kasih. Sifat pandai berterima kasih kepada sesama yang menjadi sebab nikmat itu datang ke kita. Contoh, akhi, yang paling gagah, yang paling utama, yang paling tinggi, yaitu anishkurli wali walidaik. Kau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Masya Allah, ya kan? Nah, orang tua kita sebab, akhi. Sebab wasilah adanya antum di alam semesta ini. Dengan jerih payahnya, wahnan ala wahnin. Belum lagi biayanya, belum lagi pemikirannya, belum. Masya Allah. Setelah itu antum air susu dibayar setengah air comberan. Kata Allah, anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Ya, birrul walidain, awas nih. Jangan sampai na'udzubillah. Ya Ustaz, selama ini orang tua saya nggak ngurus saya. Apa, siapa yang bilang ngurus saya? Kita keluar dari mana? Dari perutnya. Nggak ngurus saya. Ya, betul, mungkin dunia, mungkin ada sebagian orang tua yang mungkin karena kemiskinannya atau kelalaiannya atau misalkan yang kemiskin dan yang lainnya, ya, sehingga tidak ngurus kita. Tapi antum diurus di perut ibu, di perutnya selama 9 tahun. Selama 9 bulan. Masya Allah. Tidak membuat kita tidak bersyukur kepada mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Taib, ikhwani fillah azakum. Kemudian, ya, secara umum bahwasanya semua yang menjadi sebab wasilah datangnya syukur kepada kita, nikmat kepada kita, sampaikan, ucapkan terima kasih. Jazakallahu khair. Maka di sini hadisnya tidak asing kepada bagi kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Ya, kata Nabi kaidahnya, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak punya sifat terima kasih. Ya, tidak memiliki itu kebiasaan mengucapkan terima kasih, syukur. Enggak sih, orang yang beriman itu ikhwan, apalagi dia mukhlis, dia tidak perlu diterima kasih. Ya, dia katakan innama nut'imukum liwajillah, Allah ceritakan. Orang beriman itu, orang soleh itu, orang ikhlas itu, mereka ketika memberikan makan, memberikan minum, memberikan bantuan, memberikan hadiah dan sebagainya, mereka mengatakan innama nut'imukum liwajillah. Kami ini memberikan kalian karena wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh balasan dan ucapan terima kasih kalian. Itu dari sisi pemberi yang ikhlas, memang tidak berharap apa-apa. Tapi adabnya kita. Tapi adab bagi kita yang diberi, tetap ucapkan terima kasih. Syukran, jazakallahu khair, Masya Allah. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Makanya kata Nabi, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada orang melakukan kebaikan kepada antum, maka balaslah. Fa ilam tajidu.
dan kalaupun kalian tidak mendapatkan apa yang kalian bisa membalasnya, fad'u lahu, minimal doakan dia. Jazakallahu khair, taqabbalallahu minna wa minkum salih amal, seterusnya hatta taru annahu qad kafatumu, sampai kalian yakin kalian telah betul-betul bisa membalasnya. Kata Nabi, man qala jazakallahu khairan, siapa yang telah mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kelebihan, dengan kebaikan yang tidak terbatas, maka ablaghus sana, sungguh dia telah, yaitu sempurna menyampaikan syukur dan terima kasih kepadanya. Baik, yang kedua, agar kita bersyukur itu ikhwan, tadzakur ni'am Allah, mengingat, merenungkan dan mengingat nikmat-nikmat Allah. Nah, mengingat nikmat Allah, coba ikhwan muhasabah. Terus diingat ya, udkur, makanya banyak ayatnya udkuru nikmat Allah, udkuru nikmat Allah, banyaklah kalian mengingat. Coba ingat, coba ingat, alhamdulillah. Sehingga kita dengan tidak sadar, alam bawah sadar kita mengatakan alhamdulillah, mendorong kita mengucapkan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena yaitu syukur kita kepada Allah SWT. Jadi banyak mengingat. Kemudian ikhwan, qanaah. Ya, qanaah itu apa? Nerimo, merasa subhanallah ya, senantiasa merasa cukup dengan nikmat Allah. Qanaah, alhamdulillah. Dan berapa antum? Ada anak berapa? Ada istri berapa? Naam, ada gaji berapa? Ada rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil kita pun berusaha terus mencari sesuai dengan kemampuan kita, keutamaan dan rezeki Allah. Tapi yang ada disyukuri dengan menerima. Ya, karena tadi itu, kalau kita tidak berqanaah, apalagi tadi melihatnya kepada yang lebih atas saja, yang ada kita tidak akan mensyukuri nikmat Allah SWT. Kemudian, ikhwan, juga sujud syukur. Ya, na'am, Masya Allah. Ya, ketika ada nikmat-nikmat yang baru, apalagi nikmat yang dianggap besar, tiba-tiba ada orang ngasih hadiah ke antum. Masya Allah, antum dalam keadaan kesulitan, misalkan tiba-tiba ada yang ngasih antum kemudahan, antum sujud syukur. Sujudnya kepada Allah, karena hakikatnya nikmat itu adalah dengan izin Allah sampai kepada antum, walaupun sebabnya melalui seseorang atau yang lainnya. Ya, maka kita sujud syukur. Makanya subhanallah, na'am, kana rasul idza busyira bi kharra sajidan syakiran lillah. Kata Abi Bakrah Nufay bin Haris, bahwasanya adalah Nabi SAW kalau diberikan satu kabar gembira, beliau sujud syukur. Ada kabar gembira, sujud syukur. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini juga bagian daripada syukur. Banyak mengingat Allah. Tadi itu kan Allah sambungkan fadzkuruni washkuruni. Ya, banyak berzikir dan banyak bersyukur. Ikhwani fillah rahimakumullah. Naam. Selanjutnya terakhir yaitu cara bersyukur yang salah. Tentunya pertama bersyukur kepada selain Allah. Naudzubillah. Bagaimana, Pak? Naam, bersyukur kepada selain Allah tadi, di antaranya menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Tadi itu. Waduh, kalau nggak ada bodrek mati aku. Kalau nggak ada satpam, aduh habis sudah tadi malam. Kalau ibuku tidak ngasih aku uang, aduh selesai deh. La ya akhi. Ya, kalau tidak ada dokter aku mungkin sudah mati atau terus sakit. Tidak. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada selain Allah, menyandarkan nikmat kepada selain Allah, apalagi naudzubillah sampai mengagungkan selain Allah. Menghambakan diri kepada Allah, sujud dan rukuk, apalagi sampai minta-minta, naudzubillah. Makanya ikhwan, kebalikan syukur apa sih? Kufur. Kebalikan syukur kufur, yaitu dia mengkufuri Allah. Ya, dia mengkufuri Allah dengan ya yang paling dahsyat, menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin, na'am, terkadang kita dapatkan ritual-ritual naudzubillah yang terkadang juga dikaitkan dengan agama. Katanya sebagai bentuk syukur, tapi ritual-ritual yang salah. Sebagai bentuk syukur apa? Nyembelih, lempar ke laut. Apalagi akhirnya bikin sesajen-sesajen, taruh di bawah pohon. Taruh ya sebentar lagi mau panen, bikin apa? Bakar kemenyan, lalu taruh di dalam dan sebagainya. Sebagaimana banyak orang sekarang bersyukur tentang kelahiran Nabi, tapi dengan cara-cara yang Nabi tidak ajarkan. Naam, dengan cara-cara Nabi yang tidak ajarkan. Subhanallah, akhi, maka jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Ikhwani fillah jazakum, ya, sedikit banyaknya tentunya semoga manfaat bagi kita semuanya. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hambanya yang bersyukur kepada Allah dengan tadi ya penjelasan yang insyaallah mudah-mudahan sudah sampai ya pemahamannya kepada kita. Naam, lisan kita senantiasa memuji Allah, hati kita senantiasa nyambung dengan penuh keyakinan dan kecintaan bahwasanya tidak ada rezeki kecuali datangkan Allah,
dan seluruh anggota badan kita bergerak sebagai ya, bukti bahwasanya kita betul-betul cinta kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah. Sami'na wa ata'na, siap gerak ya untuk melaksanakan segala perintah Allah. Begitu juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itulah yang Nabi baca setiap setelah salat. Allahumma a'inni, Allah tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah, ala dzikrika, untuk senantiasa bisa mengingatmu, wa syukrika, dan senantiasa terus bisa mensyukuri nikmatmu, wa ala husni ibadatik, dan yaitu untuk senantiasa terus aku bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Wallahu ta'ala alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Alhamdulillah, jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man. Hafizakallahu ta'ala Ustaz atas faedah ilmu dan juga syarah dari penjelasan hati yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dan pendengar setia pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan sore hari ini. Silahkan di line telepon. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Nganjuk, Pak. Nganjuk, Jawa Timur ya, Bu? Jawa Timur, iya. Masya Allah, silahkan Bu pertanyaannya. Iya, mau bertanya. Ustadz mau bertanya. Kalau kita punya saudara, terus kita tuh diutangi, terus padahal yang kemarin tuh belum bayar. Kita diutangi lagi, itu gimana ya, Ustadz? Secara hukum Islam. Kita juga ngasih terus gitu. Baik. Ya, itu saja pertanyaannya, Ibu. Iya. Baik. Jazakallahu khair. Wa iyyakum jazakallahu khair. Kita akan simak jawabannya, Ibu. Silahkan, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan keluasan rezeki kepada ibu yang bertanya dan kepada kita semuanya. Kondisi seperti ini terkadang ada ya dan muncul bukan hanya pada ibu dan yang lainnya juga ya. Ada orang yang entah itu saudara atau yang lain yang betar-betar ngutang. Belum habis utangnya sudah ngutang lagi gitu ya. Maka tentunya dari sisi si fulan ya tentunya subhanallah menumpuk-numpuk hutang. Sesuatu yang tidak terpuji dan bahaya ya. Gitu. Semakin banyak ya, sementara subhanallah karena semakin menumpuk. Ya. Di satu sisi itu adalah sesuatu yang tidak terpuji darinya. Ya. Karena tadi akan menjadi beban bagi dia. Baik, masuk muslimakumullah, maka namun tentunya wallahu alam ya, terkadang subhanallah ada orang yang memang subhanallah darurat untuk berhutang. Kenapa? Karena mungkin subhanallah ya dia membutuhkan untuk kelanjutan hidupnya, untuk kemudahan, sementara tidak ada jalan kecuali berhutang, subhanallah. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini kita pun terkadang tidak bisa menyalahkan ya. Nah, oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kita melihat sisi orang yang berhutang. Kalau dia berhutangnya karena sekedar ingin sebagai bukan untuk primer, sekedar sekunder apalagi tersier gitu ya, maka ya jangan bermudah-mudah kita memberikannya, karena berarti kita memberikan keluasan untuk dia ya, dan memberikan keluasan untuk dia mempersulit dirinya, bahkan kedoliman ya. Karena nanti kalau dia tidak bayar, pada dia nanti ada keluasan membayar, ya tidak bayar, itu matlul ghaniyyu dzulmun, kata Nabi SAW. Kalau dia untuk yang primer, ya, maka untuk yang tidak primer, maka jangan kita bermudah-mudah. Makanya cek and recheck, kenapa, bagaimana, kok hutang lagi gitu ya. Tapi kalau untuk perkara yang sangat primer, ya, yang memang dia sangat butuh untuk dirinya, untuk perkara-perkara yang darurat, ya, makanan pokok sebagainya. Taib, maka subhanallah, kita melihat kondisi tersebut dan kita mampu, maka selama kita mampu kita berikan kemudahan. Ya, untuk dia memberikan kemudahan ketika dia minta hutang. Namun tentunya ma'asyiral muslimin, ya, pertama sambil kita pun nasihati, ya, agar dia berusaha ya untuk mencari jalan keluar dari keterpurukannya. Ya, makanya dari sisi kita juga barangkali subhanallah ya kita berikan pancingnya atau berikan mungkin bentuknya modal usaha
atau jalan usaha kepadanya, atau diberikan itu kemudian untuk berusaha sehingga dia pun bisa bangkit dari keterpurukannya. Ya, bangkit dari keterpurukannya. Maka ini dilihat dari kondisi ya yang meminta hutang tadi. Ya, karena ada orang tadi yang berhutang sekedar ingin ya dia bermain-main atau dia sekedar untuk perkara yang ya yang daruratnya sudah dia mampu. Ya, darurat perkara primernya sudah terpenuhi, tapi untuk sekunder apalagi untuk sekedar tersier ya, tambahan-tambahan saja, maka jangan kita berikan keluasan di situ. Tapi kalau tadi untuk darurat, maka sebagai ta'awun qardan hasana. Ya, qardan hasana yaitu hutang pinjaman yang baik ya untuk membantu saudara kita, dan itu insyaallah setengah ya bagian daripada infak kita, bagian berpahala seperti setengah zakat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti apakah dia tentang bayar hutangnya dan tidaknya, maka yaitu nanti ada hukum yang lain di mana ya bagi orang yang memiliki hutang kepada kita dan kita memberikan hutang kepadanya sudah jatuh temponya, ya ada dua perkara. Perkara wajib yaitu berikan tangguhan. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau dalam keadaan sulit di deadline waktu yang dia harusnya bayar, maka berikanlah tangguhan sampai dia mudah. Dan ada yang lebih hebat lagi, walaupun ini tidak wajib, yaitu sunnah dan itu keutamaan, wa antasaddaqu khairul lahum, dan engkau memberikan sedekah, meluaskan ya dan mengampuni dari hutangnya, ya membebaskan hutang itu lebih baik bagi kalian, tapi ini tidak wajib. Maka wallahu alam, barangkali di sini nasihat tetap disampaikan ya. Kemudian berikan jalan keluar, berikan solusi, berikan pancing, tidak diberikan yaitu umpannya ya, diberikan pancingnya ya, untuk dia senantiasa maksudnya diberikan pancing untuk dia dengan itu merubah ya nasibnya dengan dia usaha dan sebagainya, mencari solusi atau berikan kita solusi atau berikan pekerjaan dan sebagainya. Ya, dengan itu kita telah menolongnya. Wallahu alam, semoga Allah berikan keluasan kepada kita semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, Ibu dari Nganjuk, Jawa Timur. Barakallahu fiik. Kemudian kami angkat pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, mohon penjelasan dari sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid atau balik kecuali dengan memakai tutup kepala. Hadis diriwayatkan Abu Dawud. Ustaz, mohon penjelasan daripada hadis ini, sahih atau tidak dan bagaimana pemahamannya, jazakallahu khair. Pertanyaan yang bagus, dan ini hadis sahih, la yaqbalu salatu illa bi khimar ya, lafadznya kurang lebih yaitu tidak Allah menerima seorang wanita kecuali dengan penutup kepala. Iya, maksudnya khimar ya, karena tentunya jelas ya bahwasanya penutup kepala adalah kepala bagian daripada aurat, dan ya seorang melakukan salat harus wajib menutup aurat, itu syarat salat. Ya, aurat laki-laki, ada kemudahan, yaitu dari pusar sampai lutut, walaupun makruh membuka yaitu pundak, ya, wala maksuful katifain, ya, Nabi melarang kita terbuka pundak bagi laki-laki. Makanya sah antum sholat pakai singlet gitu ya, tapi tidak adab gitu ya. Kita menghadap Allah SWT. Adapun wanita, maka seluruh tubuhnya aurat. Ya, seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan ini. Ya, yaitu tangannya, tangan dari sini ku' ke sini, ini tidak aurat. Maka tidak mengapa ketika dia yaitu sholat terbuka ya wajahnya. Khilaf para ulama tentang kaki, apakah batal tidak membatalkan puasa, maka utamanya kita tutup. Ya, di sini ada khilaf, keluar dari khilaf lebih baik. Kecuali bi khimar dengan penutup kepala, karena tentunya ya syarat salat tadi adalah wanita menutup seluruh auratnya, dan tentunya kepalanya, dadanya, kemudian lehernya, ini bagian daripada telinganya, bagian daripada kepala yang wajib ditutup. Dan tentunya ya pakaian wanita ya kriterianya 3. 1 yaitu tebal, 2 lebar, yang ketiga menutup seluruh aurat. Dan pakaian wanita di dalam salat sama ya, kriterianya dengan pakaian wanita di luar salat. Dan ingat, saya sering bilang, dan saya ingin mengingatkan sekali lagi atau kembali. Sekarang ini banyak yang salah persepsi. Ya, wanita berpakaian untuk bergaya. Ya, wah, model ini, model itu, masuk di sini bunga ros, di sini bunga bangkai, macam-macam.
Ya kan? Wanita berpakaian untuk berhias. Keliru, Pak. Bu, keliru, salah. Wanita itu berpakaian untuk menutupi perhiasan, bukan berhias. Apa perhiasannya? Ini, tubuhnya perhiasan. Wajib ditutup, bukan untuk berhias. Ya, buktinya apa ya itu? Kalau antum keluar, ya laki-laki keluar cuma pakai sarung dari dada ke ini, dari dada ke mana? Dari dada ke lutut, mana ada orang perhatian, biasa-biasa aja. Tapi kalau ada cewek perawan lagi gitu kan, dia keluar menutupi cuma dari dada ke lutut, gimana? Waduh, semuanya melotot orang. Kenapa? Karena dia keluar dengan memperlihatkan perhiasannya, auratnya. Maka wanita itu, akhi, ya, hijabnya dua. Pertama, rumahnya. Waqarna fi buyutikun, yaitu ya agar mereka lebih banyak tinggal di rumah mereka. Maksud itu tabiat wanita. Nah, ketika mereka keluar dari rumah, maka mereka harus tutup dengan hijab kedua yang menutupi perhiasan mereka. Itu apa? Itu bajunya, pakaiannya. Ini ya Allah ya Rabb. Ya, justru hijabnya dipakai untuk apa? Fashion apa namanya? Hah? Aywa. Ya, untuk dia bergaya. Ya, keliru ya kawan. Umar ummahat, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ya, tentunya ada wanita yang naudzubillah pakai bajunya selain apa, kebalikan tebal apa? Transparan. Kebalikan longgar apa? Merecet. Apa tuh merecet ya? Yaitu sempit. Ya Allah ya Karim. Lekak tubuhnya. Kasiatin. Kemudian dia buka sebagian. Itu namanya kata Nabi kasiatin ariyat. Wanita yang pakai baju tapi telanjang. Tak pakai baju tapi telanjang. Iyalah. Coba antum lihat. Orang wanita pakai baju merecet gitu. Apa itu? Sempit. Apa bedanya dengan wanita dicat hitam? Nggak pakai telanjang bulat, dicat hitam. Sama. 100% sama. Makanya kata Nabi kasiatin ariyat. Pakai baju tapi telanjang. Kata Imam Nawawi ada 3. Ima dia merecet tadi, yaitu sempit banget. Ya. Yang kedua, dia lebar tapi transparan. Hitam putihnya kelihatan dari luar. Atau dia tutup sebagian, dia buka sebagian. Dan ini ya Allah, musibah di zaman sekarang. Musibah di zaman sekarang. Makanya la ilaha illallah, kata Nabi, itulah ciri berpakaiannya seorang wanita. Ya, dan tadi bahwasanya dan pakaian wanita, maaf, untuk menutupi perhiasan, bukan untuk berhias. Ya, maka jangan sampai kita naudzubillah beli wanita ya berpakaian dan dia berhias dengan pakaiannya tersebut sehingga semakin menarik dan sebagainya. Wallahu a'lam. Na'am. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban yang penjelasannya. Kami angkat pertanyaan kembali, Ustaz, dari pesan singkat dari pendengar kita yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan hakikat dan makna qanaah. Apakah keluar dari makna qanaah ketika seseorang merasa adanya ketidakcukupan di dalam rizkinya secara lahiriah yang tampak dan jelas, di mana dia rasakan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan yang ada, dan dia ucapkan itu kepada suaminya? Apakah lafaz atau ucapan yang dia sampaikan dapat merusak sifat qanaahnya? Jazakallah khair, Ustaz. Qanaah adalah a'malul qulub. Ya, di antara amalan hati, yaitu tenangnya jiwa, ya, dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Ya. Dan dia tidak tidak mengkufuri nikmat Allah. Berapapun yang didapatkan. Berapapun yang didapatkan. Berapa takdir Allah atau pembagian Allah bulan ini? Sekian ratus juta. Sekian ratus ribu. Ya. Nah, misalkan ya, alhamdulillah, hati kita tenang. Dan kita nerima. Dan kita bersyukur dengan yang ada. Itu adalah urusan hati. Adapun urusan dohir cukup atau tidak cukup, maka di sana pertama, siogianya seseorang, subhanallah, ya, mengatur urusan rizkinya sesuai dengan, yaitu rizki yang ada selama masih memungkinkan. Kadang ya, mungkin dulu antum, masya Allah ya, dalam keadaan maaf ya, luas rizki, ya, sehingga masya Allah ya, belanja pun berlebih. Baik, atau yang biasanya ya makan di luar sering, sekarang misalkan sulit. Ya sudah. Ya kita mengikuti apa? Mengikuti irama rizki.
Ketika rezeki luas tidak mengapa. Kita bersyukur kepada Allah dengan menikmati rezeki itu. Kita kadang nggak jalan dengan anak-anak, dengan istri, mungkin kita ke pantai dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi ketika rezeki tidak ada atau kurang, maka kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan sesuaikan dengan, yaitu pengeluarkan sesuai dengan penghasilan. Baik. Sudah usah diatur. Alhamdulillah. Cukup, tapi banyak yang dipangkas-pangkas. Alhamdulillah, cukup. Alhamdulillah. Ada perkara primer, ada perkara sekunder, ada perkara tersier. Minimal yang primernya tertutupi. Alhamdulillah. Ya, dengan menikmati, dengan mengqanaah dengan nikmat, dengan kita atur. Ya, usaha sudah diatur-atur. Qadarullah. Beras pun nggak cukup sebulan. Alhamdulillah. Kita kan alhamdulillah dahulu dengan rezeki Allah. Lalu kita cari solusi, bukan mengeluh, bukan mencaci, bukan memaki, ya, atau kita ya menyalahkan siapa, misalkan suami kita, tidak. Mas, qadarullah ini tidak cukup. Gimana, Dek? Musyawarahkan. Ya. Naam, pertama kita berdoa kepada Allah. Ya, kemudian hal-hal yang maknawi, ya. Kemudian naam, kita mungkin mencari jalan rezeki yang lain, kita berusaha, ya. Kemudian juga mungkin kepada sampai taraf menghutang, nggak apa-apa. Kalau darurat karena perkara itu primer, ya tidak tertutupi, tidak mengapa. Sambil kita tetap bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Itulah qanaah. Ya. Adapun tadi sekedar cerita, Bang, Masya Allah, ini sepertinya tidak cukup, Bang. Ya, untuk bulan ini beras sudah tidak ada. Insya Allah, ya, ada jalan keluar. Dengan kalimat yang indah. Dari hati yang qanaah. Dengan ketika kurang pun, ya akan keluar kalimat yang indah. Ya, entah itu kepada suaminya, atau mungkin ketika curhat dengan yang lain, misalkan ya, qadarullah misalkan, dan sebagainya. Maka itu tidak membuat antum tidak qanaah. Jadi karena qanaah itu urusan hati. Maka nanti pada prakteknya, ketika banyak alhamdulillah, ketika sedikit alhamdulillah, ketika banyak kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, ya berlebih pun alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertanda syukur, ya ketika sedikit kita atur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai bersapak-sapak daripada yang selama tidak, oh ternyata usaha sudah diatur sedemikian rupa, ternyata qadarullah, yang primer pun tidak cukup, alhamdulillah, sambil cari jalan keluar. Dengan kita tetap hati kita syukur, dan kita tetap yaitu berterima kasih juga kepada suami kita, naam, dan lain sebagainya. Kita cari solusi-solusi, kalaupun solusinya harus sampai menghutang. Alhamdulillah, ya, dengan meminta kepada Allah supaya diluaskan untuk bisa membayar hutang, sambil kita terus ya gantungkan urusan rezeki kita kepada Allah. Karena hakikat memiliki rezeki dan luas rezekinya, luas dan sempitnya rezeki itu, yang mengaturnya yang maha adil, yang maha tahu, yang maha bijak, yang maha rahim, butuh kesabaran kita, butuh qanaah kita, butuh syukur kita. Makanya di kala itu, ya butuh semakin kita mendatangkan perkara-perkara maknawi yang bisa meluaskan rezeki kita. Dari doa, dari ketakwaan, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak dikira-kira, dari bersyukur, dari tidak mengeluh, dari qanaah, insya Allah. Tunggu tanggal keluasannya. Innamal usri yusra. Terkadang Allah berikan kesulitan dulu. Allah ngecek and recheck. Ente itu sabar enggak? Teguh tidak? Gagah tidak? Dalam keadaan kaum miskin, tidak keluh kesah, tidak mencaci, tidak memaki, tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, ya, atau tidak. Kalau kau sabar, tunggu tanggal yusra, fasayjalullahu ba'da usri yusra. Allah akan yaitu jadikan setelah kesulitan yaitu dengan kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah. Nah, maka seorang mukmin memuji Allah di setiap keadaan. Seorang mukmin tenang, damai, santai, slow man, ya, di setiap keadaan. Alhamdulillah, ada Allah yang maha kaya, ada Allah yang maha kuat, ada Allah yang tidak pernah tidur dan ngantuk. Tenang saja, dan Allah akan memenuhi segala yaitu kebutuhan kita selama kita hidup, karena Allah sudah janji, nahnu qasamna bainahum ma'isyatuhum, kami yang bagikan, tenang saja, dan yang membagikannya bukan zat yang bakhil, tapi dia derma, kuat dan sebagainya. Namun terkadang Allah ya berikan kita ujian-ujian, dibagikan sesuai dengan kadarnya, atau mungkin Allah kadang-kadang kita sempitkan sebagai bentuk ujian, dan ujian itu sebagai bentuk cinta. Allah ingin mengangkat derajat kita, dan seterusnya. Teruslah berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan di Roja dan para ikhwan di sini, dan para kaum muslimin wal muslimah, pendengar dan pemirsa dari Roja dan TV Roja dan ta'ala.
Pertama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah terima amal soleh kita di sore hari ini, berikan keikhlasan, ya, dan sebagai insya Allah wasilah, ya, beratnya timbangan amal soleh kita, diangkat derajat kita dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya, kita berharap dari majlis ini kita mendapatkan buah yang paling utama tentunya terkait dengan pembahasan kita di hari ini, yaitu kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan tauhid, kekuatan iman, yang salah satu buktinya adalah yaitu menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur kepada Allah. Maka luar biasa. Tunggu tanggal segala-galanya dari Allah. Ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, maka basahilah lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, dan mengakui nikmat-nikmat Allah. Dan terus isilah hati kita dengan meyakini segala nikmat itu hanya dari Allah, dan tingkatkan kecintaan kepada Sang Pemberi nikmat. Kemudian, buktikan bahwasanya kita mampu, ya, menjaga nikmat ini dan menjaga nikmat ini, ya, dengan menggunakannya pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan terus menguatkan penghambaan diri kita kepada Allah. Karena kekuatan ibadah, kekuatan amal itu juga merupakan bentuk, yaitu ciri syukur kita kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka an nakuna 'abdan syakura. Kita bermohon kepada Allah semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.